biar anak aku keluar. Kami tidak bisa lagi ngapa-ngapa, Pak. Karena dia yang tukang nolong orang tua. Kami minta tolong sama dia juga minta tolong bebaskan anak kami yang tidak bersalah, Pak. Ya, aman penurut tetangganya dia tidak banyak ulah, Pak. Dia melok-melok maling dia di rumah tuh terlaki baik. Tidak banyak ulah uangnya, Pak. Karena dia tidak punya bapak. Tidak ketemu lalu. Nah, nanti duit kau nak kemana? Kamu itu. Aku nak keluar mak sebentar. Kakek balik. Ditunggu-tunggulah sampai subuh. Tak balik-balik dia. Itulah aku sedih tuh. Pas ada viral tuh siang tuh. Nah, itu aku terkejut, Pak. Dia tuh. Pengadilan Kota Palembang itu mengupayakan klien kami bisa bebas, Pak. Itu dengan minta keadilan kepada pihak Kapolda maupun Kapolri. Itu tolong dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Viral Lebih dari A1. Kita masih membahas mengenai buntut dari penangkapan terhadap 9 orang yang diduga tersangka aksi pengerusakan beberapa waktu lalu, buntut dari aksi demonstrasi yang dilakukan secara masif di Indonesia termasuk juga di Kota Palembang. Bagaimana nasib 9 tersangka yang saat ini masih ditahan pihak Polda Sumatera Selatan? Kita tentu akan mengetahuinya lebih lanjut. Ini kita sudah bersama kita saat ini Agus Rediansa, Sarjana Hukum, kuasa hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan Kota Palembang. Ini kita sapa dulu. Bung Agus, Siap. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, masih semangat ya? Siap, Pak. Ya. Dan menariknya lagi, ini kita masih juga bersama orang tua dari ke-8 tersangka. Seperti diketahui, meskipun ada 9 tersangka, namun dari 9 tersebut hanya 8 yang memberikan kuasa kepada YYBH Sumatera Selatan gitu ya, Sumatera Selatan Berkeadilan. Ini ada kebetulan ada orang tua dari para tersangka yang ditangkap. Ada Ibu Nursidah. Beliau adalah orang tua dari Muhammad Nur, umur 18 tahun, yang sebenarnya pekerjaannya sehari-hari adalah mekanik di bengkel di Kota Palembang. Ini M. Nur adalah hubungannya anak kandung langsung dari Ibu Nursidah. Ibu Nursidah, selamat siang, sehat Bu Nur ya? Ya. Ada juga Ibu Sutina, orang tua kandung dari saudara Muhammad Fadli, umur 20 tahun, yang sehari-hari ada pekerjaan sebagai sales elektronik juga di Kota Palembang. Ibu Sutina, siang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita tentu akan mengupas lebih lanjut ya, bagaimana keterlibatannya, termasuk juga bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap ke-8 tersangka tersebut. Kita awal ke Bung Agus sendiri ya. Bung Agus, seperti kita ketahui Polda telah menetapkan 9, meskipun 8 yang memberikan kuasa kepada pihak Anda. Ini sudah statusnya tersangka. Nah, ini tentu juga menarik bagaimana sebenarnya kalau kita tarik benang merah sebenarnya tidak ada hubungan langsung karena mereka juga sebenarnya bukan dari komunitas suatu kelompok yang kriminal seperti itu ya. Nah, ini Anda melihat bagaimana ini Bung Agus? Kalau menurut saya pandangan kan di sini kan kawan-kawan ataupun klien kami, Pak, itu dia itu ibaratnya itu cuman ikut-ikutan saja. Karena dia tuh bukan ibaratnya diajak uang ataupun ada kelompok sekelilingnya, melainkan dia itu ikut-ikutan saja gitu. Nah, dia tuh awal mulanya pada malam minggu itu terjadinya demo di Simpang 5 DPR provinsi. Itu beliau itu berdua
Yalah klien kami yang pertama itu Muhammad Nur. Betul. Muhammad Nur itu diajak oleh temannya yang bernama Bama. Oke. Nah, Bama itu yang bawa motor itu, Pak. Oke. Jadi bawa motor, sedangkan Muhammad Nur klien kami itu yang dibonceng. Pas ada penangkapan itu oleh pihak aparat kepolisian, malah si Bama itu dilepaskan dengan dalih di bawah umur. Oke. Ya padahal kita tuh kan ibaratnya tuh tahan dulu, Pak. Mm-mm. Menurut undang-undang tuh kan. Oke. Ya kan karena ya tahanan untuk anak di bawah umur itu kan ada tuh, Pak. Betul, betul. Menurut itu kan undang-undang tuh kenapa ya kami mirisnya Bama tuh lepas Betul. itu, sedangkan klien kami yang diajak ibaratnya tuh oleh Bama tersebut itu malah ditahan. Oke. Itu, Pak. Untuk info yang saat ini, Pak. Anda melihat upaya hukum ada tebang pilih juga dari Ya, kepolisian benar itu, seperti itu, Pak. Bung Agus ya? Benar. Oke, Bung Agus, ini kan penangkapan Anda menilai bahwa ada kejanggalan seperti Ya, itu ya. Ada seperti dikorbankan lah seperti itu. Siap, Pak. Ada benang merahnya ke sana Anda melihat, Bung Agus? Ya, kalau melihat benang merah itu ada timbang pilih itu, Pak, Oke. terhadap aparat tersebut kan. Dan juga kan ada pihak apa tuh klien kami mengadu kepada kami bahwasanya di aparat itu cuman istilah tuh dia tuh menyuruh ataupun memberitahu saksi itu bahwa satu. Oke. Iyalah anak-anak, Pak, itu yang klien kami jelaskan itu. Padahal kan ibaratnya kan kalau memang secara hukum itu harus keadilan dong. Oke. Untuk apa di Pancasila sila kelima itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan di sini hukum di Indonesia ini tidak berkeadilan. Yalah kami lihat pandangan kami menurut dari kuasa hukum itu ada timbang pilih. Oke. Itu atas hukum di Indonesia ini, Pak. Anda menjas polisi tidak profesional dalam hal ini gitu, Bung Agus? Benar, Pak. Oke. Ini pasal 170 dan pasal 160 ya yang disangkakan terhadap 8 tersangka. Ya. Kita kembali ke klien Anda sendiri Ya. gitu ya. Apakah Anda melihat pasal ini sudah relevan gitu, Bung Agus? Ya kalau melihat dari pasal itu kan sebenarnya dapat namanya surat dari keaparatan itu. Iya. SP21 tuh ialah bahwasannya di dalam surat itu mereka ini masuk 160 sama 170. Oke. Ternyata kami tanyakan kepada klien, mereka ini kan 160 kan tentang provokator, Pak. Oke. Sedangkan kutanya dengan klien-klien ini dengan sejujurnya tanpa ada paksaan, mereka ini diajak. Oke. Ikut-ikutan saja, itu kan? Artinya tidak memenuhi unsur yang disangkakan kepolisian gitu. Iya, benar itu, Pak. Oke. Bung Agus, ini sebelum ke orang tua dari tersangka ya Ya. gitu ya. Ini juga kan Anda melihat apakah ada intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap klien Anda gitu, Bung Agus? Ya, kalau secara menyeluruh, saya lihat ke klien saya ini ada namanya intervensi lah peribahasanya tuh. Ya kalau tidak jujur maka mereka ini bakal dipukul. Oke. Itu kan videonya ada, nanti kita lampirkan Ya. bukti-bukti nyata bahwasanya Muhammad Nur dan Muhammad Fadli ini klien kami ini ya dia dipaksa untuk mengaku. Oke. Ya ibaratnya tuh kalau wong awam, Pak, ketika ditanya oleh aparat mereka tuh getar. Oke. Itu kan dengan Iya. paksaan tersebut ya mereka ya nggak tahu bicaranya apa-apa Betul. kan itu kan dengan paksaan itu kan. Iya. Nah, dan juga ketika tidak ngaku klien kami itu maka akan dipaksa itu. Mereka dikorbankan seperti itu, Bu? Iya, benar. Oke. Bu Sutina, ini kembali ke Ibu ya. Anak Ibu Muhammad Nur gitu ya. Yang sebenarnya ada juga pekerjaan, Bu ya, mekanik dari bengkel Kota Palembang yang ditangkap juga di malam kejadian. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan, Bu, keseharian Muhammad Nur ini seperti apa gitu, Bu Nur? Ya, emang kesehariannya dia tuh Pak gawe di bengkel. Nah, waktu malam minggu kejadian, dia itu ada di Selabanti lagi main warnet. Iya. Nah, ya tidak tahu kapan dapat kabar pagi tetangga yang tahu juga bahwa anak aku ketangkep. Iya. Nah, jadi jakunya ngapo Pak cak ketangkep? Ya tidak tahu. Nah, jadi aku tanyai jakun cak mana kau nih? Ya aku nih mak, cuman aku nih ke situ tuh ibarat tuh kami posisi ke situ mak, kami tuh motor tuh sudah terguling
posisi motor sudah terbakar. Iya, iya. Cuman aku tuh melok mabit bae dari luar. Mabit gedung DPR dari luar. Gitu. Spontan, Bu ya. Nah, Ida dia makar Ida, Pak. Oke. Nah, dia tuh asal duduk-duduk bae dia tuh. Dia ditangkap juga di Indomaret, Pak. Oh. Nah, aku nih sampai sakit, Pak. Sakit. Mikir ke dia tuh. Kami ini rencana adik operasi. Bulan 9 ini kami undur, Pak. Karena keluarga kakaknya dulu. Itu kami tuh bingung, Pak. Karena kami tuh bingung dia nih dari pojok dibebas ke kapan dibawa ditahan. Itu yang kami bingung. Iya, iya, iya. Siapa ada ceritanya itu, Betul. Pak? Jadi tanda tanya besar kita, Bu ya. Iya. Oh. Kalau keseharian Muhammad Nur seperti apa, Bu? Ya, aman menurut tetangganya dia tidak banyak ulah, Pak. Dia melok-melok maling dia di rumah tuh terlaki baik. Iya. Tidak banyak ulah uangnya, Pak. Karena dia tidak ngerasa tidak punya bapak. Tidak ketemu lanang. Terakhir Ibu ketemu Muhammad Nur di tahanan Polda kapan, Bu? Kamis. Kamis ya. Kondisinya, Bu? Ya alhamdulillah juga sehat sudah. Kemarin baru bertemu tuh. Dia tuh cak digepuin, nyingoknya di sini di bengkak, nyingok di badannya lecet. Setelah dia nangis nak balik bayi minta keluar ke. Ya kau mau cak mana nak keluar ke kau, mama tak bisa. Iya, iya. Mama bukan polisi aja kena keluar ke kau aja ke yang sabar baik. Tidak bisa Pak, aku tidak bisa nahan tangis. Iya, iya, iya. Karena kami sikap mikir ke adiknya kan. Iya. Mana kakak Eca ini, dia yang nolong kami Pak selama di rumah ini. Iya, iya. Dia yang bantu kami nak makan. Betul, betul. Iya. Tulang punggung, Bu ya. Bu, ini kan kita sudah ngasih kuasa hukum, Bu ya, ke YBH SSB gitu, Bu ya. Iya Pak. Ibu yakin, Bu ya, anaknya enggak bersalah, Bu ya? Yakin, insya Allah saya yakin Pak, anak saya tidak bersalah Pak. Karena dengan mereka tuh dia tidak kenal Pak. Karena disebut ke mereka juga dia tidak tahu. Iya. Namanya uangnya tidak tahu Pak. Betul, betul, betul. Dia tuh cuma ibarat melok-melokan bae mungkin nongkrong nyingok uang ini elok. Salah korban penangkapan, Bu ya? Iya. Seperti itu ya, Nanya ya? Mungkin kembali ke Ibu Sutina lagi ya. Beliau juga anaknya Muhammad Fadli, hampir sama dengan Ibu Nur Sida ya. Beliau punya anak juga, Muhammad Fadli, umur 20 tahun, yang sebenarnya memiliki pekerjaan sales elektronik yang saat ini juga masih ditahan oleh pihak Polda Sumatera Selatan. Bagaimana juga beliau sangat terenyuh melihat anaknya. Ibu Sutina, ini anak Anda juga ditahan juga, Bu, sampai sekarang, Bu ya? Sampai sekarang keluar, Pak. Bisa cerita, Bu? Dia tuh pertama tuh dia di rumah, pas itu tuh dia keluar dia minta duit. Nah, minta duit kau nak kemana? Kamu itu. Aku nak keluar mak sebentar. Kakek balik, ditunggu-tunggulah sampai subuh tak balik-balik dia. Iya. Itulah aku sedih tuh pas ada viral tuh siang tuh. Nah, itu aku terkejut Pak dia tuh. Adanya masalah ngapa dia tuh ditangkap tuh kan. Di viral ke sudah itu Pak. Iya. Rasanya. Jadi Ibu tahu penangkapan itu dari siapa atau kapan, Bu? Tetangga itu hari Minggu siang itu. Tetangga ngasih tahu katanya, "Bu, katanya anak Ibu ini katanya. Ibu lihat dulu katanya." Pas aku lihat, astagfirullahaladzim, Rai itu biru-biru galau Pak, sedih anaknya kan. Sampai sekarang agak mendingan. Pas aku nyengok tuh, "Lima manu kak, jago kamu kema itu." Iya. Salah kau apa? Jago kamu kema itu. Tak kata salah mak katanya aku ni melok-melok kan. Nah, makanya kamu kata itu kan. Nah, Keseharian Muhammad Fadli, Bu, di lingkungan rumah? bagus dia sifatnya. Tak ulah-ulah dia tuh orangnya tak neko-neko. Iya. Di tetangga bagus sifat dia tuh. Tidak ada catatan kriminal, Bu? Tidak. Cuman siko inilah dia nih, nah, yang baru inilah, yang lain-lain tak kate dia tuh Pak. Atau ikut tawuran selama ini enggak, Bu? Dia tidak pernah. Oke. Iya, tidak pernah. Oke. Bung Agus, kembali ke Anda ya, kuasa hukum gitu, Bung Agus. Anda melihat apakah polisi sudah profesional dalam hal ini gitu, Bung Agus? Ya kalau melihat dari cerita klien tadi ya belum profesional, Pak. Karena kenapa? Ya dia itu ibaratnya tuh orang yang katanya tuh untuk penangkapan itu salah sasaran, Pak. Dari bahasa tuh. Ya karena itu kami di sini meminta aparat kepolisian dan juga untuk
Presiden kita Pak Prabowo Subianto untuk melihat keadilan di Indonesia nih, Pak. Kenapa di Indonesia ini hukumnya timbang pilih, Pak Meduna? Ya kita lihat tadi kan, ya ada klien kami ditangkap di rumahnya, Pak. Di rumahnya yaitu Muhammad Fadli. Pas viral segala macamnya itu ya dipaksa oleh polisi. Jawabannya, ya kemana itu Pak keadilan? Betul. Apakah seperti itu aparat penegak hukum mengasih pelindungan kepada rakyat? Itu kan. Sedangkan tadi ya klien kami ada yang bengap kata Ibu Muhammad Nur tadi. Ada yang ini pecah, pelipis segala macam oleh Muhammad Fadli tadi. Ya itu kemana keadilan itu? Sedangkan dia itu kan pelindung, bukan pengacau rakyat, itu kan? Itu kami di sini menegaskan dari kuasa hukum, kami meminta keadilan di sini nih. Ya dengan tangkap siapa pelaku dalang dari demo malam minggu itu? Aktor gitu ya? Ya, aktornya tuh. Kalau kita kan lebih korban seperti itu, Bung Agus ya. Korban ya, benar itu Pak. Bung Agus, ini kan ada yang ditangkap di rumah gitu, ada juga yang di salah satu usaha waralaba ya. Ya, benar. Nah, dalam konteks ini sebenarnya polisi harus ada surat penangkapan atau tidak gitu, Bung Agus? Kalau di rumah itu dia langsung copot, Pak. Ya Pak, ya Bu ya, Muhammad Fadli. Nah, kalau Muhammad Nur itu ditangkap di Indomaret ya. Itu. Mereka ini lagi entah itu beli minum atau apa, ketika mereka keluar dari Indomaret langsung ditangkap. Itu Bu ya. Lagi duduk ditangkap oleh polisi. Nah, kayak itu, Pak. Tidak perlu surat penangkapan, Bung Agus, atau harus dia kasih surat penangkapan sebenarnya? Dia tidak nunjuk ke surat penangkapan, cuma langsung tangkap mawak, Pak. Itu. Nah, langsung dikepung itu ya. Itu. Kayak lagi target seperti itu. Iya, benar itu, Pak. Target seperti itu ya. Ya, itu. Oke. Bung Agus, upaya hukumnya apa nih yang dilakukan oleh tim Anda gitu, Bung Agus? Anda sudah berapa orang nih tim kita gitu, Bung Agus, untuk mendampingin ini? Ya, alhamdulillah kawan-kawan kuasa hukum itu mendampingi klien kami itu kalau bisa sampai bebas, Pak. Upaya kami ya dengan dalih tadi bahwasanya ada ibarat mesreanya memang dikatakan ini salah tapi ada kebaikannya, Pak. Ibaratnya itu ada sisi baiknya itu kan. Karena mereka ini klien kami ini melok-melokan cara muda-muda, Pak. Ya budak muda kan ibaratnya habis berjalan dan juga kan itu kan ada acara juga di Jakabaring itu kan. Ada acara konser tiba-tiba kan mungkin mereka tuh berjalan-berjalan ke arah DPR ya namanya anak muda kan mungkin jahil. Pit batu ke pintu DPR. Ya nggak mungkin rusak tuh, Pak. Itu kan masih spontan. Iya, masih spontan ibaratnya spontan, tuh. Ya bukan ibaratnya tuh bakar-bakar atau segala macam menjatuhkan mobil apa segala macam itu kan, Pak. Itu klien kami tidak itu. Kami sekarang dari tim kuasa hukum Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Keadilan Kota Palembang itu mengupayakan klien kami bisa bebas, Pak. Itu dengan minta keadilan kepada pihak Kapolda maupun Kapolri. Itu tolong dibebaskan. Saya mendengar info ada upaya penangguhan seperti itu juga, Bung Agus ya? Ya benar. Itu sudah kami masukkan pada hari Jumat. Itu hari Jumat sama tim kuasa hukum memasukkan surat di Direskrimum sama di Kapolda. Tapi sampai saat ini kami tanyakan dengan penyidik belum ada informasi lengkap. Itu. Ya kata penyidik kita lihat dari Kapoldanya dulu disposisinya di mana. Nah, sampai saat ini kami belum menerima surat balasan dari Kapolda. Itu, Pak. Bu Nursida, seandainya upaya penangguhan gitu kan harus ada jaminan ya dari orang tua. Siap kita, Bu? Siap ya? Siap ya, karena kita yakin, Bu ya. Yang pasti kita akan kooperatif, Bu ya, seandainya pihak polisian waktu butuh gitu, Bu ya. Iya, siap. Bung Agus, kembali Anda juga, Bung Agus, ini kan 8 tersangka ya, sudah seperti itu ya. Dan ini juga kan dinilai polisi kurang profesional seperti itu gitu ya. Nah, ini mungkin optimisme Anda gitu, Bung Agus, upaya penangguhan ataupun bebas murni seperti itu. Ini seberapa nih keyakinan dari tim Anda gitu, Bung Agus? Kalau menurut kawan-kawan tim kuasa hukum itu 50-50. Ya, kalau melihat saat ini, Pak. Karena ya kami tinggal nunggu surat itu keluar, Pak. Dari balasan Kapolda, kan upaya kami sudah masukkan baik itu administrasi maupun menemukan penyidik. Segala upaya kami usahakan itu ya kami
apa tuh kami kirakan 50-50 Pak. Gitu, Pak. 8 tersangka ini mereka tidak saling kenal Bung Agus ya? Tidak Pak. Tidak ya? Ya. Artinya sangkaan bahwa mereka provokator itu sebenarnya Jauh dari provokator Pak. jauh dari provokator seperti itu ya? Iya. Karena mereka kan hanya spontan ya, Iya, tidak spontan. satu sama lain seperti itu ya? Itu Pak. Itu yang ada Iya. stressing kita gitu Iya, kan? itu. Oke. Proses selanjutnya apa nih Bung Agus yang akan dilakukan oleh pihak Anda gitu Bung Agus? Ya, dari pihak kami kuasa hukum itu untuk mempolap lagi surat kami itu di Kapolda dan juga di Skrimum serta menanyakan kepada penyidik tersebut Pak, Oke. di mana keadilan untuk kami itu Pak. Itu saja. Oke. Kalau barang bukti yang diperlihatkan pihak polisian gitu Bang Agus untuk menjerat klien Anda? Barang bukti itu ada foto dan video Bu ya. Itu Oke. barang bukti dan juga surat-surat kuasa maupun lampiran-lampiran itu sudah kami masukkan di Kapolda dan di Skrimum itu. Oke. Bu Nursida, kembali ke Anda. Ini harapan Anda sebagai orang tua gitu. Ya. Bu, apa gitu Bu Nursida? Harapan kami Pak, anak kami cepat keluar. Oke. Jangan ditahan lama-lama. Mm-mm. Karena ada yang operasi Pak. Kami minta tolong usahakan anak kami keluar. Kami minta tolong dia Pak. Oke. Anak kami biar bebas. Minta tolong. Biar anak aku keluar. Kami tidak bisa lagi ngapa-ngapa Pak. Karena dia yang tukang nolong orang tua. Kami minta tolong. Minta tolong sama dia juga minta tolong. Bebaskan anak kami Iya. yang tidak bersalah Pak. Oke. Bu Sutina, mungkin juga ada harapan Bu terhadap anak Bu? Kalau Pihak misalnya polisian mungkin? biarlah kalau dia keluar ya itulah Pak, harapannya ya sedih, nengoknya kadang-kadang tidak baca lagi Pak aku nak. Sakitnya nanti aku rasanya terlindas nian sedih, Iya, iya. teriris nian aku tak kalau Pak menimpa musibah model ini. Iya, Sedih iya. nian. Dia telah dia ngomong ke mak kapan dia keluar insya Allah mak aku lagi diusahakan itu kan. Kita cari jalan keluar, cak mana ceritanya? Iya mak aku tak tahan, mangkonya kak ngomong ke itu kan. Nah aku tak lagi mak minta tobat ngomong cak itu. Iya, iya, iya. Memang dia tuh ya tak ada yang cacat itulah tadi aja aku. Hanya spontan anak Iya. muda Bu ya. Itu aja aku. Bukan karena mereka memang sudah profesional seperti itu ya. Iya. tidak seperti itu ya. Oke, kembali Bung Agus. Bung Agus, ini memang sudah katakanlah nasi sudah menjadi bubur seperti Ya, itu ya. benar, Pak. Walaupun mungkin kita tidak melihat bahwa mereka sebenarnya provokator Ya, atau benar. aktor intelektual lah seperti itu. Tapi Ya. mau tidak mau polisi sudah menangkap mereka Ya, seperti benar, itu misalnya gitu kan Bung Agus. Nah, mungkin ke depan gitu Bung Agus, Anda melihat sebenarnya polisi harus seperti apa gitu Bung Agus penanganan seperti ini? Ya, keinginan kami polisi harus profesional Pak. Mm-mm. Ya, ibaratnya tuh ya jangan timbang pilih Pak. Ibaratnya tuh ya kami minta pelaku yang sebenarnya itu ditangkap. Oke. Emak itu kan. Ya karena mereka ini klien kami ini kan ibaratnya sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Nur dan Ibu Nursida tadi, yang lainnya ibunya Padli itu meminta untuk aparat itu tegas Pak untuk melaksanakan tugasnya itu Pak. Oke. Sejauh ini ada oknum mungkin yang menghubungi pihak Anda gitu Bung Agus mungkin terkait kasus ini? Sampai saat ini belum ada Pak. Belum ada ya. Iya Pak. Artinya Anda masih fokus gitu ya dengan Ya. dengan pendampingan seperti ini gitu Iya ya. Pak, benar. Oke. Bung Agus, ini pasal 170, 160. Ini ancamannya berapa tahun gitu Bung Agus? Kalau 160 itu 6 tahun Pak. Kalau 170 5 tahun 6 bulan itu Pak ancamannya. Artinya memang harus ditahan Iya, kalau itu, lihat Pak. proses hukum Ya, seperti itu. kalau naik ke sidang itu Pak ya pasti akan ditahan itu Pak. Iya. Ya. Karena ancaman lebih dari 5 tahun ya. Ya 5 tahun Lebih Pak. ancaman 5 tahun ya. Ya Pak. Bu Nursida ya, kembali ke orang tua Bu ya. Ini kan ancamannya tidak main-main Bu, 5 tahun ke atas gitu Bu ya. Iya Pak. Memang ini pukulan yang berat ya kalau kita melihat. Nah, apakah Anda melihat sebenarnya polisi sudah bersikap adil gitu Bu? Bagi saya itu tidak adil Pak. Bagi saya polisi itu tidak adil. Karena yang ngajak anak saya keluar, anak saya yang masih di penjara Pak. Iya. Saya mohon dengan Pak Polisi, bebaskan anak saya. Saya minta tolong, keluarkan anak saya. Karena saya tidak sanggup menanggung beban ini ya.
yang ngajak itu sebenarnya saling kenal atau tidak kenal mereka, Bu? Kalau yang ngajak dari rumah itu ya kenal kawannya. Kawan ya. Tapi sama yang lain tidak tahu dia, Pak. Tidak tahu, tidak Tidak kenal saling dia. kenal ya. Itu waktu diajak memang sudah dikasih info akan menyerang dewan itu atau Tidak, Pak. Bu? Mereka tuh di warnet, main di warnet. Hanya pertemanan ya, Iya. saling ajak seperti itu ya. Saling ngajak. Sedangkan dengan yang mereka tuh Sungai Pinang lagi dia tidak kenal, Pak, dengan orang itu. Dia tidak tahu. Oke. Tahu bang, tidak tahu nama dia tuh. Betul. Tadinya mulus, begitu di kepolisian bawa belur, Bu ya. Iya. Oh gitu ya. Melihat, Bu ya, langsung, Bu ya. Iya, itu video juga masih, Pak. Oke. Bung Agus, mungkin kembali ke Bung Agus juga ya. Bung Agus, ini 8 tersangka gitu ya. Ya. Sudah kan upaya penangguhan juga sudah dilakukan. Ini goalsnya kemana nih? Kapan nih kira-kira akan apa selesai persoalan ini gitu, Bung Agus? Ya, keinginan kami dari tim kuasa hukum secepatnya, Pak. Secepatnya ditindaklanjuti Oke. dan juga ditanggapi laporan kami, Pak, di Polda itu. Jangan ya mengulur waktu, Pak. Karena kan ya kita melihat ini udah lama, Pak. Mau hampir sebulan ini, Pak. Oke. Kasus ini kan. Ya kami meminta kepada aparat secara tegas untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal mungkin, Pak. Ada upaya misalnya Bung Agus berkirim surat ke Mabes Polri atau Komnas HAM atau lembaga-lembaga kredibel lainnya mungkin? Ya kami mau mengirimkan surat ini ke Mabes Polri apabila Kapolda tidak bisa menindaklanjuti perkara ini, Pak. Deadline-nya kapan, Bung Agus? Deadline-nya itu sampai hari Rabu, Pak. Apabila hari Rabu tidak ada, ibaratnya tuh surat balasan dari Kapolda, maka kami akan bersurat ke Mabes Polri, Pak. Untuk keadilannya tuh, Pak. Oke, baiklah penonton Lentera Viral. Demikian tadi mungkin ya, sangat menarik bagaimana Agus Rediansa Sarjana Hukum, kuasa hukum dari 8 tersangka yang saat ini ditahan oleh pihak Polda Sumatera Selatan dan orang tua mereka, Ibu Nursidah dan Ibu Sutina juga sudah secara gamblang menjelaskan bagaimana kronologis penangkapan dan kondisi para tersangka yang saat ini masih berada di markas kepolisian daerah Sumatera Selatan. Kita berharap, tentu semua berharap aparat kepolisian bisa bersikap profesional ya, bersikap profesional, transparansi, termasuk juga akuntabilitas dalam mengusut persoalan ini. Jangan menjadikan kambing hitam, sementara mereka sendiri sebenarnya tidak bersalah secara hukum seperti itu ya. Kita akan kembali tentu dalam podcast berikutnya. Saya Taufik Usman, Lentera Viral akan kembali dalam masa edisi berikutnya. Selamat siang. Oke, Bung Agus. Siap. Ya. Oke. Bu, terima kasih.